Menghilangnya Yen di acara pernikahan tentu saja membuat gempar seluruh tamu yang hadir, dan berita sudah menjadi headline news di Korea. Bahkan gambar yang sudah dimuat di berbagai artikel, berita, majalah, dan lembaran. Hal itu membuat perusahaan media mengalami penurunan saham. Bukan hanya itu, dia juga harus menahan malu dan menjadi serangan media massa. Gagalnya pernikahan Yen dan Shin membuat media kehilangan muka. Otomatis Shin mencabut dana investasi dan kerjasama mereka dengan perusahaan media, sehingga perusahaan media mengalami kerugian dan penurunan. Polisi sempat menginterogasi dan memeriksa Stella karena wanita itu memang bersama Yen sebelum wanita itu menghilang, namun tidak ada bukti apapun yang mengarah kepada Sheila. Yen menghilang tanpa mengetahui dan membawa apapun yang sudah dilacak, sehingga kini mereka belum memiliki titik terang di mana keberadaan Yen. Matthew, bagaimana kabar putri kita, di mana dia berada sekarang? Apakah kau tidak takut suatu yang buruk terjadi padanya? Sebaiknya kau diam, kita harus menemukan Yen. Anak itu sudah jelas kabur sendiri dan tidak diculik. Kalau tidak, kemana mungkin sebagian uang dari black card-nya habis. Seharusnya putus asa media mereka istrinya yang ayah dan sedih karena kehilangan Yen. Hal yang harus dilakukan agar perusahaan kita lebih kuat. Kau hanya memikirkan perusahaan. Setelah seperti ini kau masih bisa memikirkan perusahaan. Seharusnya kau pikirkan Yen, anak kita satu-satunya. Tuna sangat marah karena selama ini media selalu memikirkan perusahaan dibandingkan Yen. Media menatap sesuai dengan data. Seharusnya Nen itu sudah berpisah, pikir dewasa. Salah kau coba selalu menjaga dan dia tumbuh menjadi gadis yang keras kepala. Dan semakin termelut emosi, dia berdiri di depan media. Dia bersama dengan keras. Setelah itu dia keluar dari ruang kerja dan banting pintunya. Matthew menghela nafas dan mengusap wajahnya kasar. Keberadaan Yen sampai sekarang belum ada titik terang. Yen menggelirkan tubuhnya dan mengerjapkan matanya. Langsung saja sinar matahari pagi yang cerah menyapa retina matanya saat ini. Yen menguat dan menegangkan ototnya. Dia melihat keadaan sekitar setelah mengumpulkan jiwanya. Yen baru sadar bahwa dia sedang di rumah orang lain. Saat ini dia sedang di Swiss dan berada di rumah Taehyung. Yen mendekati Taehyung, melihat apa yang dilukis. Pria itu seorang pengemis jalanan, tapi Yen ingat itu adalah pengemis yang memiliki tempat yang setelah selesai pertunjukan gitarnya. Lukisan setelah kejadian itu sudah terlihat hidup dan memiliki makna. Kenapa aku melukisnya? Aku melukis apa saja yang aku lihat. Yen berpikiran dan terujuk ke arah lukisan wanita dengan wajah dan beberapa lukisan lain yang memiliki unsur. Apakah Taehyung pernah? Astaga, siapa wanita beruntung itu? Jadi kau sering membayangkan yang seperti itu ya? Kenapa tidak langsung saja? Kau belum pernah jawab yang Indonesia. Jadi semakin penasaran jika pria tampan dewasa seperti Taehyung. Sungguh yang sangat sulit percaya. Dia menatap ke arah yang datar
Aduh, Ian mendengar istana masuk kepalanya dengan pelan. Pikiranmu kotor. Ian menatap Dayung dengan sebal. Ia semakin penasaran dengan Bedu, tapi Ian yakin Dayung hanya sok suci saja. Belum ada, dan aku tidak mau mencobanya dengan gadis sepertimu. Ian belakang matanya. Dari Pak, kau masih. Ian memakai pose meluduk mulutnya dengan kedua tangan. Dia membuang muka dan fokus kembali pada lukisannya baru setengah jadi. Kehadiran Ian benar-benar membuatnya ketenangannya terusik. Itulah alasan dia tidak menyukai orang asing, terutama perempuan. Kau juga ingin melukis, tidak bisa dilakukan oleh orang sembarangan sepertimu. Kalimat yang keluar dari bibir itu memang terlalu singkat, tapi mampu menggetarkan jiwa. Semakin saya merasa terganggu, semakin Ian merasa penasaran. Kenapa kau terus menatapku? Ian tersenyum karena tampan aku menyukai mata yang tidakkah kau menyukaiku juga? Saya mengakui Ian memiliki daya tarik mudah dimanfaatkan, bahkan gadis itu terlihat tidak takut dan tidak berprasangka buruk sama sekali. Ian merasa jantungnya berdegup kencang saat dia mendekati wajahnya. Ian langsung memejamkan mata. Dia sudah siap jika akan dicium, bahkan hembusan nafas pria itu menerpa kulit wajahnya sekarang. Kau menyukaiku, sayangnya aku tidak suka. Bisik Taeyong di telinga Ian, kemudian pria itu memanjangkan wajahnya. Ian buka matanya dan melihat kemana Taeyong melangkah. Kemudian pria itu datang membawa sebuah tas di hadapan Ian dan membuka isinya. Jap, Taeyong dengan santai sambil memandang ke arah Ian. Ian menatap uang atau kemudian menatap Taeyong. Entah kenapa saat itu jadi tidak menginginkan uang. Ia ingin tetap tinggal di sini tapi tidak mau pergi. Tapi aku tidak mau pergi, biarkan aku di sini. Aku bisa melakukan apapun sebagai bayarannya, ucap Ian tanpa pikir panjang. Tidak perlu, aku hanya ingin kau pergi dan sebaiknya kita tidak bertemu lagi. Bukan kepalanya, dia tidak ingin pergi, dia hanya ingin memiliki teman di sini. Itu sangat Taeyong membuat jadi nyaman. Aku tidak mau. Taeyong, aku tidak mau pergi, kau jahat. Tapi yang terdorong keluar dari ras dan berisi uang yang berisi oleh Taeyong. Pria itu benar-benar tidak kamu isinya secara paksa. Pergilah, aku yakin kau tidak lupa di mana letak stasiun kereta. Setelah mengatakan hal itu, Taeyong langsung menutup pintu rumahnya dan membiarkan Ian berdiri di teras sendirian. Ian merasa sangat kesal. Tanpa yang ketahui, Taeyong tadi melihat kepergian gadis itu dari jendela. Dia melihat bagaimana gadis itu melangkah lama dan lesu. Entah kenapa dia merasa tidak tega, tapi dia sudah membeli gadis itu uang. Mesti Ian mengerti cara menggunakan uang. Gadis itu tidak bodoh. Dia menutup kembali tirai jendela dan fokus pada lukisannya. Tidak ada prinsip dia tidak bisa membiarkan orang asing tinggal bersamanya, terlebih perempuan. Bisa saja hal buruk menimpa perempuan dan juga terus bersamanya, karena dia bukan orang baik dan yang tidak hanya digunakan untuk melukis maupun bermiliter saja, tapi banyak hal.
Yan terus melebar sampai stasiun kereta. Mulai terlihat Yan sepalangkanya hingga Yan dihadang oleh beberapa orang pria dan hal itu berlengkah. Yan tiga orang wanita seperti penduduk lokal. Mereka seperti preman, wajahnya sangat menyeramkan dan membuat Yan takut. Yan merasa sekitarnya sepi. Yan merekam dengan tasnya yang melangkah mundur. Jangan bergerak dan serahkan barang berhargamu di tanganku sekarang. Ini tidak mengerti apa yang dikatakan pria tersebut dalam bahasa Swiss. Namun saat telah tadi mereka mengeluarkan sebuah pisau, yang sadar bahwa dia sedang dalam bahaya. Yang merasa jantungnya berdegup kencang. Biasanya adegan ini hanya ada di dalam film, namun kali ini tidak terjadi langsung padanya. Namun selanjutnya ketika orang itu menjaranya, Yan mengalami sebuah tenaganya berkata dengan kencang melewati permukiman penduduk yang gelap sepi. Kakinya mulai terasa lemas ketika pria itu semakin dekat dengannya. Yan berlaku agak lebih teman ketika pria itu mengejarnya. Yan merasa ketakutan dan menipis. Ia berbelok ke arah gang parkiran tersaung oleh pembatas selokan yang dibuat penduduk. Yan merasa keluar ikut itu dan langsung saja ketika pria itu sudah menghadangnya saat berhasil keluar. Salah satu pria yang diduga sebagai ketua kelompok itu menjaringai rekan tas mencegah yang selamat. Yan memeluk tas berisi uang atau dengan arah dia tidak takut. Yan tahu mereka mengincar uangnya, tidak akan. Yan tetap pada pendiriannya. Dia membutuhkan uang, tidak ada yang kau nolongnya dari urusan pria itu menjaringnya. Sialan, kamu berkesal. Itu yang jatuh saat mendapat pukulan dari pria itu sampai tasnya terlepas dari genggamannya. Yang merasa wajahnya sakit, hidungnya berdarah. Seumur hidupnya ia belum pernah mendapat pukulan dari siapapun. Bersyukurlah karena kami tidak dengan tanya kamu tidak selamat. Ketika pria itu menoleh ke sumber suara, yang merasa pria itu adalah suara Taeyong. Apakah dia bermimpi? Pria itu datang menolongnya dengan samar. Yang melihat dia berdiri dari kejauhan dan matanya menatap ke arah Yan saat ini. Lepaskan tanganmu. Pria itu langsung melepaskan genggaman tangannya di rambut Yan dengan cepat lalu menunduk ketakutan. Pergi sekarang. Jika kalian berani mengganggu gadis ini, maka aku pastikan kalian akan mati. Jawab Taeyong dengan pelan. Yan merasa melayang ke udara saat mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Taeyong, padahal dia tidak tahu artinya. Karena dia yang bicara dengan bahasa Swiss, tidak memakai kekerasan, tidak dengan cara nada dingin, namun dia tidak mampu membuat ketiga pria tadi ketakutan. Yan merasa semakin mengagumi sosok Taeyong. Dia beralih ke arah Yan yang memandang datar ke dan gadis yang mengenaskan dengan darah di hidung. Pipinya luar, mata indah dan telah berkaca-kaca karena ketakutan. Taeyong mendesiknya dengan pelan. Dia merasa terharu saat pria itu datang untuknya. Dan selalu menyusahkan, dia mendekati Yan dan membantu gadis itu berdiri. Bajunya warna gadis itu kotor dan menandakan dia benar-benar tidak tega, tapi sejak kapan dia memiliki rasa peduli terhadap orang asing. Kataku, ucap Taeyong berjalan lebih dulu. Yan kemudian mengikuti langkah Taeyong dari belakang dengan tertati dan sedikit pincang. Sebenarnya kakinya merasa nyeri sekali, tapi Yan berusaha menahannya dan angka saat ini bukan waktu yang tepat untuk menggoda pria itu.
Dia merasakan langkah yang sedikit lama. Dia melihat ke belakang dan berjalan dengan sedikit pincang. Sepertinya kaki itu terluka. Dia menghela nafas. Dia berusaha mendekati Ian dan mulai berjongkok di depan gadis itu. Hal itu membuat Ian bingung. Naiklah. Dia yang bagian bisa kotor. Terus aku bilang kan jangan banyak bicara. Aku ini berisik sekali dan selalu menyusahkan. Jawab dia sambil mulai berdiri dan berjalan. Dia tidak pedulikan pakainya sudah kotor saat ini. Ian yang berada di punggung Taeyong tersenyum. Entah kenapa dia merasa bahagia, merasakan perhatian dari Taeyong yang Ian bisa melihat dalam hitam di bawah lebar itu dari belakang. Aroma harum masih itu terasa begitu kuat dan kental. Ian hanya menaikkan sebelah alisnya. Pria itu memang selalu cuek, bahkan dalam pun seperti dia sedikit putaran, namun dia tetap bahagia. Saat ini Ian menyukai aroma Taeyong yang maskulin walaupun penampilannya urakan, tapi pria itu tetap wangi. Taeyong merasakan hembusan nafas Ian di bagian lehernya. Gadis itu memeluknya dengan erat, menimbulkan getaran baru yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Namun hal tidak terduga terjadi pada gadis itu. Namun ia sudah memastikan bahwa ketika pria itu tidak ada lagi yang berani menginjakkan kakinya di luar